Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggita Diktia, NIM C1L019019. Saya akan menjelaskan mengenai bisnis usaha modal kanvas yang telah saya buat. Sebelum masuk ke dalam pembahasan, kita pahami terlebih dahulu mengenai definisi dan komponen atau kerangka yang terdapat dalam bisnis modal kanvas. Bisnis model kanvas ini didefinisikan sebagai sebuah alat yang digunakan untuk mensederhanakan konsep model bisnis yang rumit dan kompleks agar dapat dimanfaatkan oleh sebuah organisasi atau wirausahawan untuk membuat, mendiskusikan, dan memahami sebuah model bisnis dengan lebih sistematis. Dalam bisnis model kanvas ini terdapat 9 komponen atau kerangka di dalamnya, di mana komponen yang pertama yaitu ada value proposition. Value proposition ini merupakan nilai jual produk atau jasa yang kita hasilkan, sehingga konsumen lebih memilih produk dari perusahaan kita dibandingkan perusahaan lainnya atau produk dari kompetitor. Value proposition ini membahas mengenai manfaat yang diperoleh konsumen jika memilih bisnis kita. Dengan demikian, maka hal ini menjadikan kesempatan bagi kita untuk menjabarkan kekuatan dan keunggulan yang membedakan bisnis kita dengan bisnis yang lainnya. Lalu komponen yang kedua adalah customer segment. Customer segment ini adalah penentuan segmen pelanggan mana yang akan menjadi target usaha bisnis kita. Komponen yang ketiga ada customer relationship. Dalam customer relationship ini membahas bagaimana jalinan hubungan kita dengan pelanggan. Dalam customer relationship, kita dapat mengetahui cara yang paling efektif untuk berinteraksi dengan konsumen maupun dengan calon konsumen. Lalu komponen yang keempat adalah channel. Channel merupakan tempat pertemuan antara produsen atau pemilik usaha dengan konsumen. Dalam channel ini dapat dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti melalui media online, Instagram, WhatsApp, Facebook, dan sebagainya. Lalu komponen yang kelima ada key activity. Key activity merupakan aktivitas bisnis yang kita jalankan sehari-hari agar dapat mencapai value proposition. Key activity ini membahas kegiatan apa yang harus dilakukan untuk menciptakan value proposition yang efektif. Kemudian komponen yang keenam ada key resource. Key resource ini yaitu sumber daya yang dimiliki perusahaan atau aset yang dimiliki untuk mendukung aktivitas perusahaan. Kemudian komponen yang ketujuh ada key partner. Key partner yaitu supplier atau penyalur produk kita kepada konsumen. Komponen yang kedelapan ada cost structure. Cost structure yaitu skema finansial yang membiayai operasional perusahaan kita. Cost structure ini dapat berupa biaya yang harus dikeluarkan untuk melaksanakan aktivitas perusahaan kita setiap harinya. Contoh dalam cost structure ini seperti biaya bahan baku, biaya sumber daya yang dipakai, biaya pemasaran, dan lainnya. Kemudian komponen yang kesembilan atau yang terakhir adalah revenue streams. Revenue stream ini merupakan sumber pendapatan yang diperoleh oleh perusahaan kita. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai bisnis usaha modal kanvas yang telah saya buat. Dalam bisnis usaha modal kanvas ini, saya memilih usaha keripik pisang, yang saya beri nama Pisang Nesa atau keripik pisang aneka rasa. Saya memilih bisnis keripik pisang ini karena saya ingin mengembangkan produk olahan pisang yang ada agar menjadi lebih variatif serta lebih diminati oleh konsumen atau masyarakat. Komponen pertama yang akan saya jelaskan yaitu mengenai value proposition. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa value proposition merupakan nilai jual produk atau jasa yang kita hasilkan sehingga konsumen memilih perusahaan kita daripada perusahaan lainnya. Dalam usaha bisnis keripik pisang yang saya kembangkan ini, value proposition terdiri atas beberapa hal. Yang pertama yaitu berbahan dasar buah pisang dengan kualitas mutu yang bagus dan terjamin. Pemilihan buah pisang dengan mutu yang bagus dan terjamin ini dilakukan agar hasil dari olahan keripik pisang yang dibuat memiliki cita rasa yang enak, sehingga tidak akan mengecewakan para konsumen yang membeli produk olahan keripik pisang kita.
Lalu value proposition yang kedua yaitu tersedia secara instan dan siap saji. Penyajian secara instan ini dilakukan agar pelanggan dapat langsung mengkonsumsi produk olahan keripik pisang yang kita buat setelah membelinya. Jadi, konsumen setelah membelinya tidak usah repot-repot untuk memasak kembali atau mengolah kembali produk olahan kita, tetapi dapat langsung mengkonsumsinya. Kemudian value proposition yang ketiga yaitu harganya yang terjangkau. Walaupun menggunakan bahan dasar pisang dengan kualitas yang bagus dan terjamin, namun kita tetap akan memperhatikan harga jualnya yang terjangkau. Hal ini dilakukan agar para konsumen lebih meminati produk kita, serta agar semua segmen pelanggan dari produk olahan keripik pisang ini dapat membelinya. Kemudian value proposition yang keempat yaitu tersedia dalam berbagai varian rasa. Nah, untuk value proposition yang keempat ini merupakan kunci dari bisnis usaha yang kita buat, di mana produk olahan keripik pisang yang tersedia dalam berbagai aneka rasa seperti rasa original, asin, manis, balado, pedas, keju, jagung, serta coklat. Penggunaan berbagai varian rasa ini dipilih agar dapat memberikan kreasi atau inovasi dari produk olahan pisang yang sebelumnya ada. Varian rasa yang bermacam-macam ini juga menjadi ciri khas dari usaha yang saya kembangkan, yang membedakan dengan produk dari perusahaan atau produsen lainnya. Selanjutnya, value proposition yang terakhir yaitu dikemas secara menarik. Pengemasan secara menarik ini juga dilakukan agar produk olahan yang kita buat dapat menarik minat konsumen untuk membelinya. Komponen yang kedua yaitu customer segment. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa customer segment adalah segmen pelanggan yang menjadi target dari bisnis usaha kita. Customer segment atau target bisnis dari produk olahan keripik pisang ini yaitu masyarakat umum, mulai dari anak-anak, remaja, hingga orang dewasa. Penentuan customer segment dari produk olahan keripik pisang ini dilakukan agar semua kalangan dapat menikmati olahan keripik pisang aneka rasa ini. Jadi, tidak ada customer segment atau target pasar yang khusus dari olahan keripik pisang aneka rasa ini. Komponen yang ketiga yaitu customer relationship. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa customer relationship ini membahas bagaimana jalinan hubungan kita dengan pelanggan. Dalam customer relationship, kita dapat mengetahui cara apa yang paling efektif untuk berinteraksi dengan konsumen maupun dengan calon konsumen. Customer relationship dari bisnis keripik pisang aneka rasa ini terdiri dari pemberian diskon dengan minimal pembelian serta adanya promo. Pemberian diskon dengan minimal pembelian ini dilakukan agar konsumen merasa tertarik untuk membelinya. Pemberian diskon ini contohnya yaitu ketika konsumen membeli 10 kemasan keripik pisang aneka rasa, maka akan diberikan diskon dengan hanya membayarnya sejumlah 9 kemasan. Lalu, untuk adanya promo dilakukan dengan contoh yaitu setiap hari Jumat akan ada promo potongan untuk setiap kemasannya. Jadi untuk komponen yang pertama, pemberian diskon ini, misal untuk satu kemasan, kita beri harga 10.000. Jika satu konsumen membeli 10 kemasan, berarti akan membayar sebesar 100.000. Tapi dengan adanya diskon, konsumen hanya perlu membayar sebesar 90.000. Komponen yang keempat yaitu channel. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa channel merupakan tempat pertemuan antara produsen atau pemilik usaha dengan konsumen. Channel dari bisnis keripik pisang aneka rasa ini dilakukan secara langsung dan secara tidak langsung. Yang secara langsung atau offline dilakukan dengan cara menitipkan ataupun menjual produk olahan keripik pisang aneka rasa ini ke berbagai toko ataupun warung. Selain itu, dapat juga dilakukan dengan menjual langsung kepada konsumen yang datang ke tempat produksi. Lalu yang secara tidak langsung dilakukan secara online, melalui berbagai media sosial seperti Instagram, WhatsApp, serta Facebook. Yang secara online ini
dapat juga dilakukan dengan menggunakan aplikasi toko online seperti Shopee, Tokopedia, dan toko online lainnya. Pemilihan channel secara offline dan online ini dilakukan agar pemasaran produk olahan keripik pisang aneka rasa lebih meluas serta menjangkau lebih banyak masyarakat, khususnya masyarakat yang berada di luar Purbalingga atau di luar wilayah dari tempat di mana proses produksi keripik pisang aneka rasa ini dilakukan. Selain itu, pemilihan channel secara online dilakukan agar lebih mempercepat produk keripik pisang aneka rasa untuk dikenal oleh masyarakat. Karena ketika produk sudah dikenal oleh masyarakat, maka akan meningkatkan jumlah penjualan yang akan berdampak pada jumlah pendapatan yang diperoleh. Komponen yang kelima yaitu key activity. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa key activity merupakan aktivitas bisnis kita yang dijalankan sehari-hari agar dapat mencapai value proposition. Key activity membahas kegiatan apa yang harus dilakukan untuk menciptakan value proposition yang efektif. Key activity dari bisnis keripik pisang aneka rasa ini terdiri dari beberapa hal. Yang pertama yaitu membeli hasil panen pisang dari petani. Pembelian pisang kepada petani ini dilakukan agar dapat mempercepat dan mempermudah dalam pemenuhan bahan baku. Walaupun kita memiliki lahan pisang sendiri, namun tentunya tidak akan sepenuhnya mencukupi pemenuhan bahan baku produksi. Sehingga kita juga membeli bahan baku buah pisang ini kepada petani pisang. Key activity yang kedua yaitu pengolahan bahan baku pisang menjadi produk olahan. Pengolahan bahan baku buah pisang ini menjadi produk olahan keripik pisang dilakukan melalui beberapa cara atau tahapan, yaitu yang pertama, kupas terlebih dahulu buah pisang yang sudah tersedia. Yang kedua, setelah dikupas, rendam buah pisang dengan air bersih agar warna dari buah pisang tidak menghitam. Yang ketiga, panaskan minyak goreng. Kemudian ambil buah pisang dalam rendaman, kemudian serut langsung di atas minyak goreng yang sudah dipanaskan. Yang keempat, lalu goreng sampai warna berubah kecoklatan. Yang kelima, angkat dan tiriskan. Yang keenam, campur dengan varian rasa yang tersedia sebelum dikemas. Setelah pengolahan bahan baku pisang menjadi produk olahan keripik pisang aneka rasa, key activity yang selanjutnya yaitu pengemasan hasil olahan. Pengemasan hasil olahan ini dilakukan dalam bentuk kemasan yang menarik untuk meningkatkan minat para konsumen untuk membeli produk tersebut. Setelah pengemasan, kemudian ke aktiviti yang terakhir yaitu menjual hasil olahan keripik pisang atau proses pemasaran, di mana pemasaran keripik pisang aneka rasa ini dilakukan secara offline dan online, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Komponen yang keenam yaitu key resources. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa key resources yaitu sumber daya yang dimiliki perusahaan atau aset yang dimiliki untuk mendukung aktivitas perusahaan. Key resources dari bisnis keripik pisang aneka rasa ini terdiri dari 3 hal, yaitu yang pertama adalah lahan perkebunan pisang. Karena bahan baku utama bisnis ini adalah buah pisang, maka membutuhkan sebuah lahan perkebunan untuk menanam buah pisang. Key resources yang kedua yaitu alat produksi yang memadai atau sesuai standar. Hal ini tentunya dilakukan untuk mendukung proses produksi khususnya dalam proses pengolahan bahan baku menjadi olahan keripik pisang. Dengan menggunakan alat produksi yang memadai atau sesuai standar, tentunya akan menghasilkan olahan yang berkualitas. Key resources yang terakhir yaitu tenaga kerja. Tenaga kerja merupakan kunci utama dari aktivitas perusahaan, karena dengan adanya tenaga kerja maka akan memperlancar semua proses produksi keripik pisang, baik dari proses produksi awal maupun hingga proses pemasaran. Tanpa adanya tenaga kerja, maka bisnis keripik pisang ini tidak akan bisa berjalan dengan lancar. Komponen yang ketujuh yaitu key partner. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya,
bahwa key partner yaitu supplier serta penyalur produk kita kepada konsumen. Key partner dari bisnis keripik pisang aneka rasa ini, yang pertama yaitu pemasok bahan baku pisang. Pemasok bahan baku pisang ini dapat berasal dari petani pisangnya langsung ataupun dari pengepul buah pisang. Key partner berupa pemasok bahan baku pisang ini memudahkan kita dalam pemenuhan bahan baku serta untuk memperlancar proses produksi. Key partner yang kedua yaitu pemilik warung atau toko di sekitar daerah Bobotsari atau Purbalingga ataupun daerah lainnya yang dekat dengan tempat proses produksi. Hal ini dilakukan untuk memudahkan konsumen dalam menjangkau hasil olahan keripik pisang. Kerjasama dengan pemilik toko atau warung dikhususkan untuk penjualan yang dilakukan secara offline. Untuk penjualan secara online, kita melakukan kerjasama dengan reseller. Reseller inilah yang merupakan key partner yang ketiga. Komponen yang ke-8 yaitu cost structure. Cost structure ini adalah skema finansial yang membiayai operasional perusahaan. Dalam bisnis keripik pisang aneka rasa ini, terdapat 3 komponen di cost structure, yaitu yang pertama ada biaya untuk bahan baku dan biaya untuk bahan pelengkap. Di komponen ini, contohnya yaitu untuk pembelian bahan baku seperti buah pisang dan pembelian bumbu untuk variasi rasa. Selanjutnya, komponen yang kedua yang terdapat dalam cost structure bisnis keripik pisang aneka rasa ini yaitu biaya untuk gaji karyawan. Dalam menjalankan bisnis, tentunya dibutuhkan tenaga lainnya, tidak mungkin dilaksanakan seorang diri. Hal inilah yang membuat penambahan biaya untuk menggaji karyawan. Kemudian, untuk komponen yang ketiga, yaitu berupa biaya pengolahan, biaya pengemasan, dan biaya pemasaran. Untuk biaya pengolahan, terdapat 2 biaya, yaitu biaya tetap dan biaya tidak tetap. Biaya tetap ini contohnya yaitu biaya penyusutan mesin produksi atau alat produksi. Sedangkan untuk biaya tidak tetap, contohnya yaitu biaya untuk bahan baku, gaji karyawan, dan sebagainya. Untuk biaya pemasaran dan pengemasan, ini contohnya yaitu untuk pembuatan logo atau stiker yang terdapat di kemasan produk. Dan juga untuk biaya pemasaran lewat media sosial, seperti iklan, paid promote, ataupun yang lainnya. Lalu komponen yang ke-9 atau yang terakhir yaitu revenue stream. Nah, dalam bisnis keripik pisang aneka rasa ini, revenue stream atau sumber pendapatannya hanya berasal dari penjualan keripik pisang aneka rasa. Hal ini karena kami hanya menjual produk olahan keripik pisang aneka rasa dan tidak menjual produk lainnya, sehingga hanya terdapat satu sumber pendapatan.